Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Selamat siang pemirsa RCTV Langkah Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya di siang hari ini? Senang sekali Sanovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda pemirsa ya, siang yang istimewa karena saya akan berbincang bersama dengan orang yang istimewa luar biasa ya. Oke, untuk siang hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama seorang musikus dan juga komponis kebanggaan Indonesia. Ya, sudah hadir di studio RCTV ada Kang Purwacaraka. Halo, selamat siang Kang. Selamat siang, Mbak Novi. Oke, luar biasa ya. Ini suatu kebanggaan. Kita kehadiran seorang yang luar biasa sekali nih. Kalau Kang Purwa hadir di sini berarti kita ngomongin musik, gitu ya. Boleh. Walaupun saya nggak pintar-pintar banget soal musik, tapi boleh berbagi informasi ya Kang Purwacaraka ya. Siap. Dan berhubung juga hari ini ada kegiatan sangat luar biasa yang digelar oleh Purwacaraka Musik Studio Cirebon ya. Sudah hadir juga selaku founder dari Purwacaraka Musik Studio. Kang Purwacaraka ini akan berbagi informasi, sharing informasi kepada kita semua tentang acara dan juga perkembangan musik di Indonesia. Oke, ngomongin soal kedatangan di Cirebon ini pertama kali atau udah sering banget nih bolak-balik ke Cirebon? Sering bolak-balik ke Cirebon. Iya, deket sekarang sama Cirebon. Deket ya, waduh. Dari Bandung deket, dari Jakarta dekat. Oke, jadi ini bukan pertama kali ke Cirebon. Melihat potensi-potensi anak-anak yang ada di Cirebon terkait dengan musik, kayak gimana sih Kang Purwa? Ya, kita melihat Cirebon itu kan salah satu kota di Jawa Barat. Dari helikopter view yang lebih tinggi, mungkin dari seluruh Indonesia karena cabang kita banyak. Tapi sebagai kota yang berbudaya, kota yang juga ekonominya bagus ya, saya melihat bahwa potensi minat, bakat anak-anak di Cirebon ini luar biasa dan sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia ya. Oke, jadi kecenderungan terhadap musik ini sangat luar biasa ya, minatnya ya untuk anak-anak di Indonesia. Iya, terutama begini ya, saya atau kami di Purwacaraka tidak melihat musik itu sebagai tidak sebagai hiburan, ya. Itu beda tuh ya, tidak sebagai faktor hiburan semata. Kedua, tidak melihat dari segi bahwa minat bakat itu juga menjadi satu-satunya faktor ya, tapi melihat bahwa musik itu sebagai salah satu alternatif berkesenian dan berbudaya. Itu diperlukan oleh anak-anak siapapun dia. Ya, misalnya dia belajar sejarah, dia belum tentu harus jadi sejarawan. Tapi bahwa sejarah itu penting untuk dia tahu bahwa sejarah bangsa ini seperti apa. Seperti itu. Jadi gitu, bukan hanya hiburan musik itu ya? Menurut kami atau menurut saya pribadi ya, karena musik itu kita percaya bahwa musik itu mengedukasi macam-macam hal ya. Gitu. Misalnya apa? Teamwork misalnya, ya kan? Disiplin. Gitu. Terus segi-segi kognitif yang lainnya ya, berteman misalnya, bikin network. Betul. Gitu. Kejiwaan yang lain, dari musik perasaan gitu ya? halus. Ya kan? Benar nggak? Nah, kecerdasan juga katanya, teman saya nggak mau klaim nih kalau kecerdasan karena kayaknya kalau aku yang klaim nggak terlalu subjektif gitu ya. Tapi kan, tapi edukasinya kan seperti itu yang dikatakan oleh beberapa studi bahwa musik anak-anak juga dari zaman hamil katanya ya kan harus dikasih musik untuk ibu hamil. Berarti kan musik itu penting. Nah, jadi kalau musik itu penting untuk kehidupan, perkara nanti dia jadi seorang musisi besar atau tidak. Nah, itu mah perkara nanti. Oke, pentingnya anak-anak belajar musik juga itu bagus sekali ya. Nah, makanya oleh sebab itu ketika banyak orang tua yang diedukasi bahwa musik itu penting, sehingga minatnya pasti jadi naik kan, karena diperlukan untuk mengirimkan anak-anaknya belajar musik dimanapun. Oke, musik itu penting. Kalau buat Kang Purwa ini udah bagian dari hidup ya? Oh iya, nafas saya musik. Wah, luar biasa sekali ya. Bangun tidur langsung megang alat musik ya. Tadi dari cerita ya pemirsa. Oke, ngomongin soal belajar musik. Usia berapa sih yang bagus untuk anak-anak belajar musik nih Kang Purwa? Ya, jadi gini. Sebenarnya pengenalan musik anak-anak kan sudah dipercayai ya. Sudah harus diberikan sebelum dia lahir. Benar nggak? Ya kan? Benar nggak? Nah, cuma kalau bicara manusia belum lahir kan berarti barangnya belum ada nih, belum sah. Kita hitung dari nol nih ya, gitu. Nah, nol bayi nggak mungkin kita akan kasih sesuatu pelajaran. Jadi kita ngomongnya biar gampang gini, ketika anak itu sudah mulai bisa duduk tenang, ya, lepas dari kendali suster, pengasuh dan lain-lain, dan diberikan instruksi-instruksi yang ringan, itu sebenarnya udah bisa
Sudah bisa belajar musik? Belajar musik. Di musik pun, di kelas pun kita masih punya beberapa alternatif pengajaran karena kita punya metode-metode yang berbeda antara anak kecil sama yang masuk umur 10 sama orang yang udah masuk 18 tahun itu pasti akan berbeda approach-nya gitu. Bahkan di beberapa tempat kebetulan kita nggak punya ya di Cirebon ya, yang untuk 3,5 tahun ya namanya For Little Mozart itu anak 3,5 tahun dikelompokin ya bermain sih pada dasarnya. Cuma bermainnya udah mengarah pada ritmis, pada nada atas nada bawah, pada game-game yang musikal, menggambar dan mewarnai pun semuanya musikal. Misalnya di bukunya mewarnai, tapi tidak mewarnai gajah, tidak mewarnai ya, tentang musik. Tidak mewarnai kambing, tapi mewarnai not misalnya, sehingga otomatis dia sudah mulai dipelajari, di pengenalan. Sudah ada naluri ke situ ya, jadi belajar sedikit-sedikit dari kecil ya. Oke, yang baik sebagai basicnya nih untuk belajar musik tuh kita harus belajar alat musik apa atau apa yang harus kita lakukan nih, Kang Purwa? Ya sebenarnya sih balik lagi anak itu senangnya apa. Cuma kebanyakan memang kalau bicara mengenai akademis musik secara lebih formal, itu kan major instrumennya kan adalah piano. Piano? Ya, major instrumennya. Tapi saya tidak bilang bahwa dia harus start dari piano. Ya, gitu. Sulit itu, Kang? Sulit, makanya saya bilang bahwa... Tapi kalau memang diseriusi akan mudah begitu ya, Kang Purwa ya? Oke, dari piano itu ya? Ya, tapi kalau misalnya mau vokal dulu, ya nggak ada masalah. Cuma saya cuma mau bilang bahwa mother instrument yang dipakai dalam akademis ya, di tingkat yang lebih tinggi, itu pasti piano. Untuk bisa mengarahkan anaknya, sebenarnya potensi ke sini nih, itu ada cara khusus nggak sih Kang Purwacaraka? Ada triknya? Kadang-kadang nggak bisa juga terlalu dini ya mengarahkan anak-anak ya. Kadang-kadang kita salah duga juga. Jadi boleh aja sih di tengah jalan dia ganti instrumen ya sah-sah aja sih. Gitu. Karena kadang-kadang saya juga ditanya sama orang, bagaimana caranya menentukan apakah anak ini berbakat atau tidak gitu ya. Nah ini kalau di 20% populasi anak mungkin gampang karena kelihatan. Ya, tapi di 60% kadang-kadang kita perlu eksplorasi dulu dia, kenalin dulu dia gitu. Ya, kenalin dulu dia baru dia interest. Banyak kejadian di mana anak itu setelah dikenalkan untuk sesuatu ya, nggak cuma musik ya, ketika dikenalkan gitu ternyata mereka tertarik dan mereka ada respon gitu ya, ada interest, ada passion gitu. Jadi memang perlu dikenalkan. Oke, jadi sejak dini juga tuh bagusnya ya Kang Purwacaraka? Ya kan asupan telinganya setelah dia lahir kan dengar. Oh iya. Oke, begitu ternyata ya. Jadi ini sebagai orang tua juga harus jeli nih ya, itu karena baik juga untuk perkembangan si anak musik ini. Iya harusnya begitu. Oke, baik. Saya sih percaya itu. Percaya itu, baik. Saya juga percaya kalau gitu sama Kang Purwacaraka ya. Oke, untuk Anda pemirsa yang bergabung bersama kami, silakan bisa gunakan line telepon di 02314821138 ingin bertanya terkait dengan Purwacaraka Musik Studio yang ada di Cirebon bersama dengan foundernya. Silakan pemirsa atau bisa kirimkan lewat WA dan juga SMS kita. Nomornya ada di layar televisi ya. Kita buka kesempatan untuk Anda sampai jam 2 siang pemirsa. Sambil menunggu partisipasi dari Anda, saya ingin juga menginformasikan bahwa hari ini ada yang istimewa ya di Cirebon ini dari Purwacaraka Music Studio Cirebon. Apa istimewanya itu Kang Purwa? Silakan. Ya, jadi kita hari ini khususnya Purwacaraka Musik Cirebon itu bikin satu tampilan anak-anak ya, kita sebut dengan konser tahunan sih ya, konser besar tahunan. Akan bersifat kolaboratif juga dengan beberapa anak yang campuran kelasnya ya, gitu. Karena kita percaya dengan tampilan yang kolaboratif itu mereka akan bisa saling kenal, saling punya teamwork ya, kerjasama dan lain-lain. Nah, kita jalan jam 3 ya, kita akan lakukan... Jam 3 sore ini ya? Ya nih, sore ini. Bentar lagi nih ya? Iya, bentar. Jadi makasih banget nih udah menyempatkan waktunya untuk berbincang juga di sini ya tentang konser nanti sore, ya ini konser CSB tahunan. Ya, di CSB. Betul, di CSB Mall Cirebon itu dari jam 3 sore sampai jam 6. Ya, nanti Kang Purwo juga pasti dong perform luar biasa nih, menunjukkan skillnya kepada anak-anak muda kita semua yang ada di sini. Kalau saya mah dia minta perform aja. Langsung itu kan menginspirasi juga nih ya, dengan hadirnya Kang Purwo ini semakin anak-anak termotivasi untuk menggapai impiannya apalagi di hal dunia musik. Iya, jadi saya berharap sih begini ya,
Ada anak-anak yang punya mimpi musik, oke. Ada anak-anak yang mimpi jadi presiden, boleh gitu ya. Dan seterusnya lah gitu. Tapi persoalannya adalah bahwa proses yang panjang itu, ya, itu kan harus dilalui, dan itu sebenarnya manfaatnya dalam proses itu, proses bermusik itu. Oke. Ya, makanya kenapa anak-anak disebut cerdas bersama musik, ada hal-hal yang lain positif di musik, ya karena ada proses itu, gitu, ya. Jadi terlepas dari cita-citanya nanti, gitu, yang saya bilang tadi pada keterangan sebelumnya, bahwa sebenarnya anak-anak itu butuh musik, walaupun dia nggak jadi pemusik, nggak punya mimpi musik pun, gitu ya. Oke. Nah, tapi proses musik ini, kalau untuk kami yang orang musik ya, berkesenian itu penting gitu. Berkesenian itu penting, garis bawah ya pemirsa, berkesenian itu penting. Penting. Saya juga musik, saya suka mendengarkan, tapi saya malu untuk nyanyi. Itu juga bagian dari kecintaan terhadap musik kan ya? Ya kan bisa nari. Berbeda-beda. Iya, iya, iya. Ya kan, berkesenian juga. Oke. Literasi juga, kadang-kadang kan seni juga, ya kan. Nah, saya nggak tahu di Indonesia, saya merasa literasi kita lemah ya, gitu ya. Drama, liturginya juga lemah di kita ya, karena nggak tahu ya. Saya juga salah satu orang yang paling protes kalau anak hanya diukur dari kepintarannya dari matematik. Begitu. Musik juga berpengaruh ya untuk kecerdasan anak. Ya kan, anak-anak kan hidup macam-macam. Betul. Kan masa semua orang mau jadi tukang dagang dan tukang daging, hitung-hitung matematik, betul. kan enggak. Luar biasa. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya Kang Purwo ya untuk berbincang di siang hari ini pemirsa. Kita akan kembali untuk Anda tetap bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang masih bergabung bersama kami di Perbenjis, yang hari ini kita berbincang bersama dengan Kang Purwacaraka. Diingatkan kembali pemirsa untuk Anda yang di sore ini nggak punya kegiatan, terus penasaran, pengen tahu bagaimana performnya siswa-siswi dari Purwacaraka Music Studio Cirebon, datang ke CSB Mall Cirebon, itu dari jam 3 ya sampai jam 6. Banyak penampilan spesial. Apa aja sih Kang yang nanti akan tampil menghibur apa ya yang ada di CSB nanti? Penampilan apa saja tuh Kang Purwa? Ya macam-macam lah, kalau kita kasih tahu satu-satunya episode-nya banyak. Tapi intinya gini, kita kan membina anak-anak itu dan memilih yang bisa sudah layak tampil siapa aja. Oke. Ya. Terus kita coba untuk bikin semacam apa ya, nomor-nomor tampilan lah, ya gitu. Nomor tampilannya banyak pasti, dari segala macam jurusan ya, ada piano, ada drum, ada gitar, ada biola, ya, ada vokal gitu. Nah biasanya guru-guru nih, tim guru nih mengemas nih. Ya, mengemas tampilan tersebut. Ada yang band, ada yang bertiga, ada yang berempat, ada yang vokal grup, ada yang nyanyi solo sendiri, tergantung kapasitas seperti apa gitu. Nah, pastilah ini namanya tampilan anak-anak ya. Kita bisa lihat juga nanti bagaimana perkembangan anak-anak itu setelah dididik. Ada yang 1 tahun, ada yang udah 2 tahun ya, grade-grade-nya seperti itu. Nah, tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin melakukan satu kegiatan yang sifatnya performing ya, yang harusnya menarik untuk bisa disimak, bisa ditonton, bisa dinikmati. Gitu. Ya. Sesuai dengan tema juga collaboration of music ya. Ya, banyak nanti yang tampil ya. Oh, tampil berapa orang ya kira-kira ya? Banyak sekali ya. 85 Pokoknya orang siswa-siswi ya. dari Purwacaraka Music Studio Cirebon. Oke, ini nggak sembarangan berarti ya? Mereka tuh nanti dites dulu gitu ya oleh guru-guru? Enggak, kan guru-guru udah tahu lah anak-anaknya yang layak tampil si A, si B, si C, si D. Ada yang baru, anak umur baru 3 bulan kursus biasanya sih nggak mungkin lah. Gitu, karena saya aja belajar piano 6,5 tahun. Gitu, belajar keyboard 3 tahun. Jadi udah hampir 10 tahun belajarnya doang. Ya sama lah SD, SMP. Belajar lebih lama lagi. SMA lulus belum tentu dapat kerja. Orang insinyur aja lulus belum tentu dapat kerja. Betul, ya kan? Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong ya, dengan adanya annual konser Purwacaraka Music Studio di Cirebon ini, emang apa sih yang ingin diraih goals-nya itu, Kang Purwa? Gini, kami punya 87 cabang semuanya sekarang di seluruh Indonesia. Mau ke 88, yang 88 on progress di Manokwari, Papua. Sebagai cabang ke-88 dan cabang kedua di Papua. Nah, kami di kantor pusat itu melakukan satu ketetapan, regulasi bahwa setiap tahun satu cabang mesti mengadakan konser besar minimal 1 kali. Ya,
Itu regulasinya ya. Iya. Nah, syaratnya itu dan tujuannya adalah begini. Anak-anak itu butuh aktualisasi di lapangan, ya, di panggung. Butuh manggung nih. Cek urang Cirebon mah ya. Iya. Ini teh butuh manggung ya. Kenapa? Karena kalau ada destinasi, ada sasaran ya, ada target. Ini ada percepatan pembelajaran nih. Kalau nggak ada target gitu, nggak ada tujuan gitu. Nah, kita yang menciptakan tujuan-tujuan itu. Nah, salah satunya adalah konser ini. Salah satu menjadi tujuan. Selain dari ada exam atau ujian kenaikan grade, ada recital, ada konser mereka sendiri. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, mereka dilatih untuk kenal sama temannya. Kenal sama temannya. Ya kan? Dan bekerja sama di dalam tim. Sehingga teamwork ini akan menjadi sebuah manfaat ke dalam dia, bahwa dia harus disiplin. Kalau nggak bunyi boleh nggak bunyi, kalau harus bunyi, kalau nggak kan merusak sistem. Betul juga ya, kekompakan gitu ya. Ya kan? Iya, Bahwa dia harus kenal temennya, ya bekerja sama dan lain-lain. Nah, interaksi itu kan akan ada masa tertentu persiapan selama 3 bulan. Ini kan itu kan sebuah proses yang luar biasa ya. Gitu. Dan kita juga paksa gurunya untuk kreatif. Oke. Ya kan? Guru-gurunya juga nih ya. Ya, jadi terus manajemen juga kita kan biasanya nggak pakai IO kita, kalau jalan biasanya kita internal IO. Jadi banyak faktor yang menjadikan manfaat ketika konser besar ini digelar. Gitu. Oke, anak-anak butuh wadah juga, butuh tempat ya, Oh, iya. untuk mereka mengekspresikan. Iya. Progresnya bagaimana nih? Banyak testimoni orang tua yang mengatakan apa manfaat setelah masuk di Purwacaraka belajar musik sekitar 1 tahun. Jawabannya bukan pintar main piano. Oke. Anak saya jadi pede. Pede. Betul. Anak saya jadi percaya diri. Dari pemalu karena dipaksa tampil. Mungkin pertama kali masih malu di home concert yang kecil-kecil. Kan kita juga punya tuh konser-konser lain tuh, insert-insert di mall kan sering banget tuh. Ya, di luar yang hari ini ya, sepanjang tahun. Gitu, hampir sebulan sekali pasti ada. Nah, kita mulai tampilin tuh mereka. Nah, lama-lama kan yang pemalu jadi mulai terpaksa ya. Jam terbang ya, Kang ya? Kan lama-lama jadi, makanya nggak aneh kalau testimoni orang tua jadi, oh anak saya sekarang jadi percaya diri gitu. Itu dia tadi di awal Kang Purwo mengatakan belajar musik itu tidak hanya memang belajar musik, tapi juga menumbuhkan teamwork ya. Terus juga kepercayaan diri juga tumbuh. Wow, banyak ternyata ya. Jadi nggak harus belajar matematika aja gitu ya, musik pun harus kita belajar musiknya. Ya, saya nggak bilang harus definitely musik ya, kan tadi saya bilang berkesenian tuh digarisbawahi sama saya ya. Karena nari juga bisa tampil juga di panggung. Kita tidak ingin juga egosentris bilang harus musik, nggak gitu. Tapi bahwa ini berkesenian, berbudaya itu untuk bangsa Indonesia itu penting. Penting. Gitu. Lalu kalau misalkan kita belajar musik, apa untuk kedepannya ini? Bagaimana masa depannya nih untuk sesuai yang belajar musik? Profesinya mungkin? Gini aja, sekarang ini banyak ibu-ibu yang nyambi jadi ibu rumah tangga tapi ngajar piano. Iya, betul. Di rumahnya kalau perlu, ya kan? Iya. Pertanyaan saya simpel, manfaat nggak? Bermanfaat. Investasi bukan? Investasi. Ya udah, ya itu jawabannya. Oh, betul juga Gitu. ya. Bisa. Jadi sebagai second skill, ya skill kan macam-macam. Iya. Tiba-tiba lulus insinyur nggak diterima di mana-mana, ya kan banyak. Bikin kue di rumah. Emang pernah dapat ijazah bikin kue? Iya. Nggak perlu. Emang perlu ya? Enggak kan? Yang penting kan skillnya. Betul. Ya kan? Benar nggak? Walaupun kita kasih ijazah nih, kalau pada lulus ujian kita kasih sertifikat. Tanda kelulusan kita kasih. Cuma pertanyaannya, kan yang paling penting kan dapat skillnya. Itu ya. Skill ya, betul. Karena sekarang juga anak-anak ini lulusan misalkan sekolah gitu kan, itu kan harus punya skill tambahan. Iya. Ya. Oh, itu betul sekali. Apalagi dihubungkan dengan mereka belajar. Waduh, justru kita merdeka sekali belajar sekarang. Gitu. Saya bisa belajar ngelukis, nggak harus pergi tempat lukis. Sekarang mah belajar dari YouTube aja. Betul. Jadi yuk belajar musik di Purwacaraka Musik Studio Cirebon ya. Itu ada alamatnya itu di Jalan Kesambi ya. Di Ampera Raya. Ampera Raya di 36. Ampera Raya nomor 36 itu pemirsa bisa datang. Yang pengen tahu dalam suasana belajarnya bisa langsung datang ya Kang Purwa. Atau bisa dijelasin seperti apa sih suasana belajar di sana nih? Ya, kita ada satu tempat yang kita renov menjadi kelas-kelas musik ya di sana. Ya kita
kita sih selalu ingin memberikan servis yang terbaik ya. Servis yang terbaik. Alat-alat juga walaupun pandemi ya kita perlukan untuk ganti sedikit-sedikit lah ya. Tapi ini kan pandemi udah selesai, jadi kita memang berniat untuk do the best lah. Do the best. Oke. Datang ke Ampera Raya nomor 36, bisa juga cek di Instagramnya Purwacaraka Music Studio Cirebon ya. Bisa lihat seperti apa. Untuk biayanya juga, ya karena ini juga ada yang tanya, selamat siang Kang Purwa, selamat datang di kota Cirebon. Mau tanya untuk biaya belajar di Purwacaraka itu berapa? Langsung saja datang ya di Jalan Ampera Raya nomor 36. Alat musiknya lengkap nggak di sana? Ngomong gimana tuh Kang? Ya lengkap, kita ada piano, piano juga ada yang belajar klasik, ada yang belajar pop, ada keyboard, ada gitar klasik, ada gitar elektrik, ada bass, ada biola, ada vokal juga. Kalau vokal kan nggak perlu instrumen ya, instrumennya bawa sendiri. Betul. Terlahir. Oke, pokoknya sangat lengkap ya pemirsa TV, jadi jangan diragukan lagi, pokoknya Purwacaraka Music Studio Cirebon ini akan melakukan yang terbaik gitu ya. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita siang hari ini pemirsa, tapi kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Ya, Kang Purwacaraka, pemirsa selaku founder dari Purwacaraka Music Studio masih bersama saya di sini. Kita masih buka kesempatan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Ada SMS yang masuk sini, Kang Purwa, kalau mau masuk Purwacaraka Music Studio, apakah akan dites dulu? Tes masuk ya? Kayak semacam dites mungkin vokalnya bagus atau enggak, atau bagaimana? Nggak ada. Kita nggak punya tes masuk. Kita punya replacement test. Kalau dia sudah mengaku pernah belajar, gitu ya. Nah biasanya gurunya kasih tahu cara taunya gimana dia mau masuk di grade berapa, nah gitu. Itu aja. Tapi nggak pernah. Oh kamu nggak lulus tes masuk, nggak ada tuh. Kita nggak punya tes masuk, nggak punya. Kan memang untuk belajar kan masuk sendiri ya. Biasanya replacement test hanya untuk itu ya. Kalau dia bilang, oh saya pernah dulu belajar 2 tahun lalu berhenti misalnya di mana gitu ya. Atau di tempat kita sendiri misalnya, tapi tiba-tiba dia mau balik, ya waktu balik kita pasti replacement test. Akan ketahuan juga ya Kang ya? Ya dia udah di grade berapa nih, ngaku di grade 3 gitu ya. Ternyata 2 tahun teh nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia turun, ya harus mau jadi grade 2 lagi. Ada tingkatannya di situ? Oh ada. Kita mah naik level gitu? Kita mas silabusnya, kurikulum mas serius pisan. Beneran. Oh luar biasa. Kita pikirin beneran, vokal bukan sombong ya, kan kita boleh sombong kalau ada yang disombongin ya, bener ya sih? Yang nggak boleh itu kalau sombong tapi nggak ada yang disombongin, nah itu nggak boleh ya kan? Gitu. Disombong boleh dong kalau memang ada yang disombongin ya kan gitu. Kita kurikulum tuh pokoknya serius deh, gitu. Dipikirin bener-bener, disurvei bener-bener, disusun juga berdasarkan expert, berdasarkan pengalaman 35 tahun. 35 tahun. Ya kan? Jadi bukan yang jadian karena Pak Purwa sering muncul di TV gitu ya. Tiba-tiba bikin sekolah musik. Enggak gitu. Gitu. Kita mau udah lama belajar, dan sebelum itu saya juga pernah kerja sama orang 7 tahun. Jadi 35 plus 7. Jadi pengalaman saya 42 tahun. 42 tahun Di pendidikan musik. Gitu. Jadi nggak sembarangan ya, memang ada apa ya, nggak tes ya, tapi akan tahu juga seperti apa. Guru juga kalau mau ngajarin tempat aku itu harus audisi dulu. Harus audisi. Bisa guru abal-abal gitu. Ya? Enggak. Nggak bisa ngaku-ngaku saya bisa main gitar terus ngajar. Nggak ada di tempat kita mah. Wow, gurunya ini luar biasa, kompeten ya, jadi nanti menghasilkan juga siswa-siswi yang luar biasa pastinya. Oke, sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat ya Kang Purwa ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Bisa mendengar suara saya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kang Toto. Salam priben JPKPKP Kang Ain, Kang Duela gue bokong mentul, Kang Toto. Halo, selamat siang Kang Toto. Iya, Manopi. Iya, hari ini Novi sama Kang Purwacaraka nih, seorang musisi yang sangat luar biasa. Mau nanyain. Ada yang ditanyakan? Mau nanyain masalah musik kan Mbak Novia. Monggo. Maksudnya tuh kenapa sekarang di Cirebon tidak ada penerus musik Starling klasik?
penerus ya regenerasi ini. Oke. Ada lagi Kang Toto? Iya, seperti almarhum Abdul Aziz sama almarhum Narto gitu. Kemudian ada lagi Kang Toto? Iya, cuma itu aja Mbak Novi, sangat disayangkan. Maksudnya apakah tidak ada generasi-generasi yang meneruskan taring klasik yang di Cirebon itu gitu, atau dengan hilang sendiri dengan kemajuan zaman atau gimana. Kalau ada yang menerusin, waduh bagus sekali tuh Mbak Novi. Siap. Oke, Novi paham nih. Oke, terima kasih banyak ya Kang Toto ya. Ya, gitu Terima kasih aja lah. partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar jelas ya, Kang Purwo? Ada tahu. Oke, dengar. tentang regenerasi nih. Iya, penerus. iya betul sih. Jadi gini Kang Toto dan teman-teman semua yang menonton acara ini ya, memang kita tuh mesti kerja bareng-bareng sih ya untuk ini. Pelestarian budaya etnik daerah itu di Indonesia itu paling kaya seluruh dunia. Dari mulai ujung ke ujung itu banyak banget ya. Yang saya sebut budaya itu bukan unsur kesenian aja loh ya. Ya budaya yang lain bisa bahasa, bisa apa. Ada 200 suku Dayak di Indonesia ini di seluruh Kalimantan ya. Dengan sape ya, gitar yang sape yang disebut sape itu berbeda-beda antara suku dan lainnya gitu. Sampai dia bisa tahu kalau yang begini dari suku ini, yang begini saking kayanya gitu. Nah, memang tugas kita bersama sih. Saya tidak pernah menyalahkan satu sisi, apakah itu pemerintah daerah atau kabit kebudayaan dan lain-lain. Cuma memang kita benar-benar harus bareng-bareng nih ya untuk melestarikan ini. Persoalannya nggak di Tarling aja, ya. Budaya Betawi pun juga terancam seperti itu. Kita nggak bisa cari sekarang kalau malam ada turis Belanda datang bilang, gua mau nonton lenong gitu, nggak jelas di mana. Gamang Keromong di mana? Ya nggak jelas. Paling saya bilang kalau ada turis bilang, Pak, Mister gimana kalau hari Minggu ikut saya? Kemana? Nyari orang hajatan. Gitu. Iya, oke. Ya kan? Kendalanya apa sih, Kang Purwo? Ya biasa, perkembangan zaman itu kan selalu melibas apapun yang terjadi di sebelumnya, apapun gitu. Jangan yang terlalu jauh, yang deket aja udah. Sekarang lagi Korea-Koreaan nih, ya. Pengaruh budaya Bener nggak? lain. Kan gitu ya. K-pop. Selalu begitu ya, begitu. Nah, jadi memang perlu ada usaha lebih nih ya dari yang stakeholdernya nih, yang mungkin lebih berkepentingan dan punya dana untuk ini ya, untuk bisa mengadakan semacam apa ya? Saya sulit menjabarkannya, tapi istilahnya gini, bisa nggak di satu kota kalau saya datang hari ini, saya lihat ada satu tempat aja yang bisa lihat kebudayaan asli. Kalau kita punya Trusmi, ya batik ya, walaupun saya udah jarang pakai batik lagi, tapi semua orang yang punya kepentingan terhadap batik dan punya interest, saya bisa dengan mudahnya pergi ke Trusmi. Gitu. Bedanya apa dengan kesenian yang lain? Pertanyaannya dikasih tempat atau tidak, dikasih fasilitas atau tidak, dan kadang-kadang apakah perlu dikasih insentif atau tidak, gitu. Seperti misalnya di Gedung Kesenian Miss Cicih misalnya di Jakarta. Pemerintah melakukan kadang-kadang mereka dirumahkan di belakang ya, di belakang teater itu ya, terus dikasih tempat untuk tetap berkesenian dan dikasih hari untuk performance, gitu. Rugi nggak rugi, pokoknya kamu main. Nah itu kan. Jadi butuh ada perhatian lebih itu, effort lah. Iya, kalau menurut saya memang harus seperti itu, dan kadang-kadang gini, di wayang golek bisa gitu, ya. Emang anak-anak muda sekarang tahu wayang golek? Banyak yang nggak tahu juga kan? Yang nggak tahu. Tahu juga ya, gitu. Tapi ketika ada misalnya model zaman dulu Asep Sunarya di Jelekong Bandung, bikin yang lebih menarik dengan sesuatu yang keluar pakem misalnya ya, gitu ya, dimodernisasi gitu. Anak-anak mau nonton. Jadi memang perlu diberi ruang gitu, jangan terus kemudian ini nggak boleh, gitu nggak boleh, ini pakem gini gitu. Memang kadang-kadang agak susah. Terbatas ya. Kita perlu pengertian bareng-bareng yang itu yang saya bilang tadi, bahwa seorang dalang yang kreatif bisa saja keluar dari pakem, tapi atas nama kreasi untuk dia bisa masuk dan bisa menarik penonton baru, ya kan? Gitu. Nah, jadi ini sih harus, menarik sih memang. Harus bareng-bareng nih ya.
Iya. Untuk mewujudkan itu ada regenerasi, ada penerusnya juga untuk melestarikan. Iya, harus ada hal yang bisa menarik mereka untuk bisa meneruskan itu. Harus punya alasan. Gitu. Untuk harus melestarikan itu. Oh, oke, jadi dalam nih ya, karena sepertinya pemerintah kurang nih ya. Saya nggak mau bilang begitu. Saya mau nggak bilang begitu. Makanya saya bilang kita mesti bareng-bareng nih, gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak dari Kang Toto ya. Tadi sudah dijawab oleh Kang Purwacaraka. Karena memang butuh alasan juga sih ya kita untuk lebih fokus lagi itu ya. Ya karena kebudayaan itu kan kekayaan. Kekayaan. Ya kan, benar nggak? Kan kekayaan intelektual kita kan harus kita pertahankan loh. Betul. Gimana pun juga ya. Sebagai generasi muda juga nih. Iya, karena kan kita juga pasti khawatir ya, misalnya gini lah, biar gampang. Dulu zamannya Orde sebelumnya ya, zaman Soekarno gitu ya. Oke. Kan juga band-band yang kayak Kus Plus kan dilarang tuh. Oh iya. Sampai Kus Plus pernah dipenjara segala macam kan gitu kan. Nah kan itu tergantung cara pandang hari itu. Iya. Ya kan bahwa itu infiltrasi budaya barat gitu. Terus ada yang salah nggak sih dengan infiltrasi budaya barat? Wong sekarang aja Korea menjajah kita dari mulai musik, makanan, dan lain-lain. Ya bener ya? Nggak ada masalah juga, gitu. Ya kan? Asal kita bagaimana menyikapinya gitu. Kita jangan terus kita menghilang begitu saja terus tiba-tiba tiap hari makan Korea gitu ya. Kan nggak gitu juga kan? Maksudnya itu gitu. Nah tapi kan harus ada kepentingan yang bermain di situ. Siap. Gitu. Sekali lagi saya tidak menyalahkan pemerintah, tapi saya mengajak nih semua ya, kalau bisa nih Kepala Dinas Kebudayaan, siapapun yang bertanggung jawab, apakah di Jawa Barat, apakah di Kota Cirebon, untuk mungkin lebih bisa memperhatikan ini. Saya nggak tahu persis kondisi Cirebon, itu kan tadi asumsi Pak Toto ya. Saya tidak ingin menjudgment lebih jauh, tapi bahwa persoalan kebudayaan daerah itu tidak hanya terjadi di Cirebon. Kecuali yang terkecualikan adalah hanya di Jogja, Solo, dan di Bali. Yang masih kuat banget itu hidup di tengah masyarakat, jadi komoditas pariwisata. Tah kumaha carana di dia kudu jadi pariwisata. Tah itu dia ya. Oke deh, kita akan kembali pemirsa, masih ada satu kesempatan lagi tapi kita jeda lagi. Tetaplah bersama kami di RCTV. Kenapa jadi politik? Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami. Seru sekali berbincang bersama Kang Purwacaraka ini ya. Mumpung ada di Cirebon, jadi saya curi ilmunya nih ya, boleh ya Kang ya. Bagi-bagi informasi juga kepada pemirsa HTV. Dan jangan sampai lupa, Novi ingatkan lagi untuk pemirsa yang ingin melihat penampilan dari siswa-siswi Purwacaraka Musik Studio Cirebon. Datang ya jam 3 sampai jam 6 sore di Atrium CSB Mall Cirebon. Ini akan banyak penampilan spesial. Ya kita melihat potensi-potensi anak muda Cirebon yang sangat luar biasa ya Kang ya. Oke, gimana biar kita mencintai musik, kita serius mendalami dunia musik agar itu bisa menjadi profesi ataupun sesuatu yang membanggakan untuk kita sendiri. Caranya bagaimana, Kang? Ya, pertama kalau anak-anak kan pasti dikenalin musik sekarang ya. Cuman mungkin orang tua bisa mengarahkan lebih detail, ya. Karena semua musik bagus ya. Saya nggak pernah ngomong dangdut itu kampungan. Karena saya juga nggak main dangdut di KDI ya. Jadi saya salah satu orang yang sangat menghargai genre musik. Tergantung daripada kita memainkannya seperti apa. Nah tapi di anak-anak nih, kita bicara anak-anak tadi. Saya sih sarankan anak-anak harus dikasih kesenian ya. Apapun. Gitu ya. Kalaupun itu misalnya musik, kalau ditanya bagaimana caranya, anak-anak itu juga harus diajak dan diberi disiplin. Saya misalnya contohnya, saya sebelum kesini tadi saya ke makam bapak saya, dia 100 hari meninggal, kemarin pada usia hampir 96 tahun. Ya. Dulu bapak saya militer, walaupun dia tidak menerapkan gaya militer, tapi tetap aja disiplin mah kudu. Ya. Jadi saya diwajibkan untuk latihan piano 30 menit sehari. Dan itu ditanyain sama dia. Dia punya waktu untuk nanyain itu. Saya nggak tahu dan nggak yakin orang tua sekarang punya waktu nggak untuk nanyain anaknya udah belajar apa belum gitu ya. Nah gitu. Nah itu perlu dikasih disiplin itu. Kenapa? Karena anak namanya kalau disuruh pilih main apa belajar, pilihnya main. Kalau ditanya pelajaran apa yang paling disukai, pelajaran bebas. Ya kan, kalau gurunya rapat, ya kan, bener nggak? Nah itu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh biarkan saja mereka mengeksplorasi, nggak bisa. Kita yang harus arahkan, kita harus tempatin dia. Ya, jadi harus dikasih disiplin latihan. Dulu saya juga begitu. Kehel pisan kan, boleh ya pakai bahasa Sunda ya? Kan kesel banget ya, udah lagi main layangan gitu ya. Terus dipanggil pulang, Purwa,
belajar piano, katanya hari ini belum belajar piano. Itu ngegulung gelasannya, dong kalau setengah mati gitu ya. Iya, emosi. Benar, ya pastilah. Gitu. Tapi saya kan takut sama bapak saya, jadi saya ngikut gitu. Tapi kan berhasil melakukan sesuatu. Gitu. Itu beda dengan memaksakan ya, memaksakan kehendak anak. Apapun namanya ya. Oke. Tapi ketika anak itu udah interest, tapi namanya anak sekali lagi, ketika harus belajar pasti akan sedikit sekali lah yang dengan penuh kesadaran latihan itu sedikit lah, gitu. Karena ada faktor teman-teman, ada faktor lingkungan dan lain-lain ya. Itu kan agak sulit tuh, gitu. Kalau mau belajar piano diajak main bola, masa saya bilang enggak gitu kan? Main bola gitu kan, ya pasti gitu-gitulah. Jadi bagaimana caranya mengontrol anak ini penting. Jadi harus dikasih disiplin. Luar biasa ya berbincang bersama Kang Purwa, ini ngebodor, serius juga, gitu. Jadi bisa kabehnya. Oke, ngomong-ngomong keberadaan dari Purwacaraka Music Studio itu apa? Maksudnya? Dengan adanya buka studio musik ini, ingin semua anak Indonesia apa sih yang ingin dicapai atau mereka ingin seperti apa? Iya, jadi gini, dulu saya kerja sama orang 7 tahun, terus saya keluar, saya merasa bahwa saya harus berkiprah. Nah, pada tahun 88 itu, ya pada bulan Oktober awal itu, saya merasa bahwa saya mesti berbuat gitu. Karena begini, saya nggak puas juga cuma ngajar piano, main di hajatan, zaman dulu ya, gitu, main di show, di panggung gitu. Saya ingin juga jadi sesuatu yang lebih bisa luas gitu. 10 tahun kita nggak punya cabang banyak, di Bandung paling cuma 2 apa 3 lah gitu, ya. Nah, tapi aku mau bikin sesuatu yang nggak ada background jualan alat musik gitu, terus bikin kayak merek mobil punya bengkel gitu ya, gitu. Tapi bener-bener yang ke pendidikan aja lah, pure gitu. Nah, mulai dulu tuh Jalan Mangga nomor 12 Bandung itu bikin pertama kali ya, sewa 4,7 juta per tahun. Masih ingetnya. Sewa rumah hari itu loh ya, 4,7 juta per tahun, kan hebat pisan. Duit cuman punya 25 juta hari itu di tangan gitu. Ya, beli sewa 3 tahun, beli keyboard, beli organ, beli drum 800.000 ya. Ingat banget tuh beli gitar klasik 60.000. Alat musiknya gitu ya. Bikin ruang drum 3 juta. Hari itu karena harus shield, karena tetangga sebelahnya nggak boleh keganggu bunyinya ya. Jadi dibelain kan gitu ya. Jadi bener-bener niat gitu, tidak ingin mengganggu orang lain. Nah dari situ kita kan berkembang. Ya punya cabang, punya ini, dan kita manage dengan baik. Walaupun itu juga proses panjang. Jadi kita berharap keberadaan kita itu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitar, khususnya anak-anak, karena peserta didik kita 75% adalah anak-anak usia sekolah. Walaupun ada juga ibu-ibu yang ikut untuk les kelas hobi ya. Boleh dong. Oh, boleh banget dong. Boleh ya. Jadi ibu-ibu daripada nunggu anaknya di dalam, ibu di luar pada gibah. Ya kan? Ya, jempolnya gibah bener ya kan. Lebih fasih persoalan Raffi Ahmad daripada anaknya sendiri ya, punten gitu. Nah, jadi mendingan ikut les. Ya, jadi you can bring music to your family in happiness gitu. Together. Kuatah. Jadi daripada itu ya melakukan hal yang negatif ya gitu. Jadi saya juga nggak grab anak-anak doang kan, jadinya ibu-ibu yuk. Tahun lalu juga ada satu cabang di Cinere yang bikin perlombaan nyanyi ibu-ibu gitu ya. Nah, kita juga mau bikin nih kayaknya di Semarang nanti nasional nih. Mak-mak gitu ya. Kelas hobi pokoknya gitu kan. Lain budak letik tapi ibu-ibu dan bapak-bapak. Siap, rame pisan ya. Mak-mak pasti luar biasa ya. Oke, pokoknya ingin belajar musik silakan datang ke Purwacaraka Music Studio Cirebon, ada di Jalan Ampera Raya nomor 36 ya. Terus soal biayanya langsung saja datang melihat studionya juga boleh ya, dengan guru-gurunya di sana yang sangat kompeten luar biasa ya. Pokoknya ini dijamin nanti anak-anak juga bisa menyalurkan hobinya, terus juga punya keterampilan. Nah, itu gitu, penting. Kang Itu yang harus digaris bawah itu. Itu dia. Keterampilan. Ada pesan untuk anak-anak Cirebon dan sekitarnya, Mangga? Ya, jadi saya mengajak anak-anak semua ya, anak-anakku bangsa Indonesia terutama, khususnya Cirebon, untuk bisa kita kembangkan yuk musik ini. Mudah-mudahan juga pertanyaan Pak Toto tadi bisa dijawab nih ya, sama anak-anak muda generasi. Siapa tahu nanti ini juga ide bagus nih ya, untuk in manajemen bagaimana caranya nanti kita berkolaborasinya juga dengan Tarling ya, bawain warung pojok gitu mungkin ya. Benar nggak ya? Nah itu juga
kerjasama yang bagus atas dasar semua kepentingan yang harus kita belain untuk negeri ini, untuk daerah kita. Jadi yuk kita belajar yang serius nih ya, dan yang belum gabung kita gabung, yang di mana aja lah kalau mau belajar musik mah ya silahkan aja. Tapi yang pasti kami bersama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gebrakan, terobosan? Iya, semacam niat baik yang bisa bermanfaat ke depan gitu ya untuk anak-anak Indonesia pada umumnya. Yuk kita pada main musik gitu. Pada main musik biar tadi juga bisa menambah kepercayaan diri gitu kan ya. Terus juga skill kita bertambah gitu ya. Luar biasa. Jangan lupa Collaboration of Music Annual Concert Purwacaraka Music Studio Cirebon jam 3 sampai selesai di Atrium CSP Mall Cirebon. Akan ada penampilan siswi dari Purwacaraka Music Studio Cirebon yang sangat luar biasa. Sukses untuk agenda-agendanya dari Purwacaraka Music Studio. Semoga semakin berjaya. Luar biasa. Hatur nuhun Kang. Sehat selalu. Untuk pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga bermanfaat. Saya Priya pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.